kesiapan dari pemerintah Provinsi Bali ini dalam nanti karantina yang diperpendek menjadi 3 hari, bahkan tengah ada upaya bahkan nanti di per April gitu tidak akan ada lagi karantina, dan juga seperti apa sih Pak memang langkahnya dan juga beserta Satgas untuk mengidentifikasi bahwa turis yang datang ke Indonesia ini tidak suspek COVID-19 khususnya Omikron nih? Pertama Mbak, kalau dari segi kesiapan, Bali sangat siap karena sudah eh, diberi arahan terus oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Bapak Menko Maritim, dan kami melaksanakannya dengan tertib dan disiplin. Bahkan apa namanya itu gladi bersihnya itu sampai 19 kali sejak COVID muncul, baru datang bulan Januari wisatawan mancanegaranya. Jadi gladi bersihnya untuk nyambut wisatawan 19 kali, Mbak. Jadi udah latihannya udah terlalu sering, jadi udah bagus. Kemudian hotel yang untuk karantina sekarang 27 yang menerapkan CHSE yang sangat ketat. Dan pelaksanaan protokol kesehatannya itu cukup baik. Kemarin kami memantau langsung kedatangan wisatawan dari Singapura, itu titik per titik kami pantau itu berjalan dengan sangat lancar. Total baru datang diperiksa IHAK, kemudian ambil PCR, lantas periksa dokumen paspornya, itu rata-rata lapor Pak Menteri 31 menit. Jadi cepat sekali. Nah, jadi lancar sekali itu pelaksananya. Hanya ada beberapa hal yang perlu menjadi evaluasi, seperti misalnya petugas TNI mungkin nggak perlu ada di wilayah di dalam, cukup di beberapa titik sambil duduk. Yang di dalam itu adalah yang lebih ramah, itu misalnya pakai busana Bali, petugas bandara lah yang di situ. Nah, TNI cukup memantau dari jarak jauh. Kemudian nggak lagi pakai senjata seperti tanggal 3 Februari yang lalu. Dan yang penting ini Pak Menteri, yang perlu kita bicarakan adalah wisatawan yang sudah datang kemudian dijemput oleh busnya, diantar ke hotelnya, tidak perlu dikawal pakai porter. Terlalu serem ini. Jadi karena busnya itu adalah bus yang sudah menjadi bagian daripada paket kunjungan yang di booking di hotelnya itu sendiri. Jadi tidak perlu. Jadi supaya jangan serem-serem amat begitu. Nah, kalau dari segi kesiapan kami sudah sangat siap, protokolnya juga sudah siap, kemudian fasilitasnya sudah siap, SDM-nya sudah siap, dan prakteknya kemarin mulus sekali. Hari ini Pak Menteri lapor datang lagi SQ dengan penumpang 170-an, meningkat dari kemarin 156. Jadi recovery pariwisata sudah mulai Pak Menteri, dan terima kasih Bapak sudah menurunkan masa karantina dari 7 menjadi 5, dari 5 menjadi 3, dan sudah sangat bagus sejak kemarin. Dan tadi Bapak bilang kalau bisa awal April 0 karantina, saran saya awal Maret Pak 0 karantinanya Pak. Kalau Oke, baik begini, Pak Wayan, bahkan dipercepat gitu ya Pak Wayan. Saya akan ke Pak Sandi nih, Pak Sandi bahkan dipercepat menjadi Maret. Lantas tanggapan Pak Sandi seperti apa? Apakah ini justru akan meningkatkan wisatawan mancanegara khususnya, dan apakah dengan meningkatnya nanti wisatawan mancanegara dengan sejumlah protokol kesehatan yang ada, apakah menurut Anda awal Maret ini kecepatan nih Pak? Karena kan artinya sudah tinggal beberapa minggu lagi nih. Ya, Bapak Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan dari World Tourism Forum tahun lalu karena bukan kebijakannya yang berkaitan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara, tapi justru karena kehati-hatian dan kewaspadaan dan penanganan pandemi yang baik. Dan kita sudah menjadi best practice dan menjadi acuan dari negara-negara lain. Masukan tadi dari Pak Gubernur sangat baik dan kami catat. Dan tentunya kesiapan pemerintah, apalagi kita menargetkan jumlah devisa pariwisata meningkat menjadi antara 7 triliun sampai 25 triliun di tahun 2022. Dan data-data awal yang menunjukkan bahwa varian Omikron lebih rendah tingkat fatalitasnya dibandingkan dengan Delta, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,
dan kami akan terus pantau bagaimana penanganan pandemi ini. Kami ingin juga terus menuntaskan vaksinasi, booster, dan juga penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Maka nanti bulan Maret kami akan melakukan evaluasi. Seandainya semuanya baik, kami memberikan panduan 1 April, tapi seandainya lebih baik, ini nanti kita akan putuskan bersama karena ada MotoGP, G20, ada World Conference on Creative Economy, ini semuanya berdampak pada Bali dan kita ingin mendorongkan lebih baik semangat untuk kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja.